Tenggara Timur, Staf Khusus Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati, Sekda Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, singkatnya Bapak Ibu undangan yang kami hormati. Kuasa, karena atas penyertaannya pada hari ini, Kamis, tanggal 3 Januari tahun 2022, kita semua dapat hadir. Kemudian yang mau dalam perjalanan ada beberapa orang, kita provinsi Papua. Dan dalam semuanya memperjuangkan RUU tentang pemerintah digital ini agar mendapat sertifikat social engineering yang terpenuhi. Merupakan undang-undang hasil prakarsa BPD pada tahun 2012. Hasil tahun 2012 selesai juga dan telah disahkan bersama dengan pada tahun 2014. Kemudian sudah selesai menjadi undang-undang. Hasil pleno Panitia Perancang Undang-Undang pada masa sidang kedua tahun sidang 2021-2022. Saat ini PPU tengah mempersiapkan sebuah rancangan undang-undang tentang pemerintahan digital. Rencana undang-undang tersebut telah masuk dalam prolegnas jangka menengah tahun 2020 sampai 2024, tercatat dengan nomor 254 sebagai usulan murni DPR RI. Instalasi pembentukan rencana undang-undang pemerintahan digital ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hasil survei dari beberapa lembaga internasional, diketahui bahwa penyelenggaraan pemerintahan secara digital ternyata mampu memberikan kontribusi yang signifikan kepada pertumbuhan ekonomi dan masyarakatnya, serta memberikan dampak kepada efisiensi antara negara. Ini yang kita tunjukkan. Bapak Gubernur, berdasarkan hasil survei yang dilakukan WA Sosial, 87,1% dari pengguna internet di Indonesia melakukan belanja secara daring. Indonesia memiliki pengguna internet mencapai 202,6 juta jiwa atau sekitar 73,7% populasi. Dari total populasi tersebut, 172 atau 1,8% aktif di media sosial. Dengan pertumbuhan pengguna internet 15,2% dan aktif media sosial mencapai 6,3% dari tahun sebelumnya. Bapak Gubernur, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dengan fokus pada jumlah 109 juta jiwa, 70% berusia 18 tahun ke atas, maka dapat dipastikan angka tersebut sangat mewakili populasi dewasa Indonesia, sehingga dapat dipastikan masyarakat Indonesia sangat siap terhadap pemanfaatan teknologi informasi. Di sini dapat pentingnya peran pemerintah dalam menyediakan infrastruktur dan berbagai fasilitas berbasis digital. Saat ini, relasi antara kelembagaan negara dan pemerintah, government to government, mengalami pergeseran setidaknya dari pola komunikasi berbagai berbasis manual dan kertas menjadi berbasis elektronik di kertas. Sebagian mekanisme pengendalian yang dilakukan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah juga dilakukan dengan berbasis data dan atau dengan menempatkan teknologi informasi dan komunikasi. Adapun relasi pemerintah dengan masyarakat, government to citizen, juga mengalami transformasi. Dalam hal pengaduan atas pelayanan publik, misalnya masyarakat tidak perlu lagi menyampaikan pengaduan berupa syarat atau kritiknya secara tatap muka atau melalui kertas, tetapi cukup melalui aplikasi SP4N lapor yang dapat akses dari berbagai undangan. Selanjutnya, berbagai bentuk perintisan sebagai salah satu manifestasi hubungan antara pemerintah dan dunia usaha juga telah diselenggarakan secara daring. Hal ini juga memungkinkan para pengusaha mengakses layanan perizinan dimanapun dan kapanpun, serta mengurangi potensi tindak pidana korupsi. Bagaimanapun, kesenjangan penggunaan dunia usaha partai yang sangat ekonomis dan satu pihak dan sektor publik yang masih tradisional, di sisi lain tidaklah sehat dalam membangun ekosistem investasi sesuai cita-cita pemerintahan. Menjadi undang-undang itu yang dapat menjadi penopang dalam menegakkan ujung-ujung dari cita-cita ini semua adalah bagaimana mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik melalui sistem yang lebih baik. Mudah-mudahan Pak Gubernur ini yang dapat disampaikan, mudah-mudahan dapat pada hari ini. Kami sangat mengenal pemerintahan digital ini. Dan ini yang disampaikan dari kami jam lebih ahli ini yang mendukung segala rumusan perundang-undangan. Kami ingin mohon maaf proses ini perlu panjang ini ya. Tapi kita tidak bisa selesai dalam sikap, tapi mudah-mudahan dari masukan hari ini yang dapat kami sampaikan Pak Gubernur. Terima kasih.
dan sampaikan kebanggaan kami kepada warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi Satyo. Semua rombongan yang hadir pada kesempatan Bapak ini hadir bersama kita di sini, Forkompimda Provinsi Jawa Timur, ada Dan Lanut, ada Anak Tamal, mewakili Pak Yatri, Pak Kapolda, dan Rem, dan dari Kabinda, seluruh staf khusus gubernur, bidang hukum, politik, ekonomi, dan kita ini bisa mampu menampung syarat sosiologis dari lahirnya undang-undang ke depan. Tentunya menjadi tantangan tersendiri karena tidak ada pilihan, mau undang-undang yang ada atau tidak ada itu sudah menjadi pilihan. Jadi sudah tidak lagi kita menolak bagaimana perkembangan zaman yang begitu luar biasa menuju. Kita juga dituntut untuk bagaimana mampu beradaptasi dari manusia-manusia yang hidup dengan sosial kemasyarakatan yang kondisinya real menjadi kondisi maya. Jadi hari ini identitas manusia itu ada dua, manusia yang kondisi manusia real dan manusia maya. Jadi kan sekarang kita membuat pelayanan publik kita, ada pilihan untuk menuju pelayanan publik yang cepat, bermanfaat, efektif, efisien. Teknologi membantu kita di sana. Nah, itu akan terasa sekali bahwa teknologi itu akan membantu, orang tidak perlu lagi untuk buat izin, hanya masuk aplikasi, download, dan setelah itu kita lihat aplikasinya dan kita bisa mampu untuk melakukan perizinan dengan cepat. Tidak perlu lagi datang ke kantor gubernur dan yang lain. Tetapi mengurangi transaksi-transaksi yang tidak diinginkan. Jadi keterbukaan itu luar biasa. Karena itu pemerintah Nusa Tenggara Timur sangat memberikan apresiasi terhadap upaya dari DPD RI untuk menjadi inisiasi membuat undang-undang pemerintahan digital ini. Tapi seperti yang saya sampaikan di depan, ini perlu kita juga harus luruskan secara baik. Contohnya sekarang kita bisa pesan apa saja secara online. Dulu Pak JK bilang kalau nyari istri sekarang tidak perlu nyari yang pintar masak, nyari yang pintar bisa nyari makanan lewat online yang murah dan enak. Jadi cari gitu, dibagi dulu. Jadi cari istri. Kalau zaman dulu katanya Pak JK waktu masih Wapres dia bilang dulu cari istri itu cari yang pintar masak, pintar ngurusin rumah. Nah, kalau sekarang kita tanya, kalau mau kawin tanya, bisa nggak download makanan yang enak dan murah? Nah gitu. Tetapi celakanya karena sekarang begitu luar biasa maju, bisa kita kerjain orang. Saya bisa atas nama seseorang minta nasi 50.000 bungkus, datang di kantor gubernur karena kami butuh pesan. Oke, karena identitinya tidak jelas. Nah, kita tidak mampu. Dengan undang-undang ini harus identify siapa yang minta, mukanya benar nggak, identitasnya jelas nggak. Kalau sekarang kita bisa kerjain orang soalnya Pak. Pesan pemerintah pusat saja, setiap departemen dan lembaga sudah berbeda. Karena itu memang lahirnya undang-undang ini sangat akan membantu untuk membuat sebuah sistem yang semuanya dapat terpakai dengan baik. Kita ke depan kependudukan kita, minimal mulai dari kependudukan dulu. Jadi sistem pemerintahan berbasis digital ini start dari kependudukan dulu. Jadi penduduk yang punya basis langsung digital. Jadi kemanapun pergi, udah ketahuan. Orang ini meninggal, ketahuan. Orang ini lahir, ketahuan. Nah kita punya masalah sekarang ada pada kependudukan. Sehingga bagaimana kalau kita mulai turun pemerintahan digital, tapi kalau pelayanan publik pemerintah itu basisnya pada citizen, basisnya kepada pendudukan, warga negara. Itu pelayanan publik pemerintah itu menuju ke sana. Tapi kalau warga negaranya tidak punya mempunyai basis data yang kuat, maka pelayanan publik sebesar apapun, sehebat apapun digital yang ditaruh pemerintah akan sia-sia karena dia tidak mempunyai basic data yang kuat berkaitan dengan citizen yang ada di Republik ini. Karena itu saya memberikan
dorongan untuk undang-undang ini bisa dapat dilahirkan, tetapi tentunya perlu berperan aktif Kementerian Dalam Negeri, khususnya pada Dirjen Kependudukan untuk bisa menyelesaikan ini dulu. Jadi kita punya masalah serius masih ada di sini, masih belum selesai kita punya masalah kependudukan kita. Jadi kalau ke depan, bila saya nama Victor Bungtilu dan saudara memesan BMW seri 7, masuk BMW seri 7, lihat, Victor dan saudara. Begitu masuk, begitu keluar Victor dan saudara, udah mungkin bohong lagi. Nggak ada Victor dan saudara 5. Victor dan saudara lahir di Tangerang, Victor dan saudara lahir di Kupang, Victor dan saudara lahir di Jawa Timur, itu tidak akan ada lagi. Jadi langsung namanya keluar, bergeser kemana ketahuan, pindah kemana ketahuan. Nah, kalau kita sudah di situ, maka pemerintahan yang berbasis digital itu maksudnya apa? Maka pelayanan publiknya itu akan berjalan efektif, efisien. Pelayanan publik itu kemana dia? Kepada masyarakat, masyarakat siapa? Seluruh citizen Indonesia, seluruh penduduk dan seluruh warga negara Indonesia. Nah, bagaimana kita melayani warga negara yang kita sendiri tidak punya basis data terhadap warga negara? Itu akan sangat menyulitkan. Lagi langsung diklik aja di situ. Paspornya masa berlakunya selesai 6 bulan lagi. Perpanjang langsung dari rumah. Selesai. Langsung perpanjang. Lahir, kalau istri satu pasti ketua istri satu aja pasti kena mati. Jadi karena warga negaranya, seluruh database warga negara telah kenal. Kalau kita sekarang baru istri berapa? Baru satu. Ya umpama kalau satu aja masih belum, apalagi di desa-desa seperti NTT, provinsi kepulauan, lalu kepala desanya pada daftar ataupun kita tidak mampu mengidentify yang bersangkutan sebagai warga negara ini tidak sempat masuk. Pada saat dia membuat sebuah transaksi ataupun kegiatan yang nantinya berbasis dan undangan ini, saya mengambil inisiatif untuk menerima. Itu salah satu pemikiran saya nanti dari Forkompimda dan teman-teman pimpinan BPD ikut berperan aktif untuk memberikan pikiran, karena ini harus, jangan dari gubernur saja. Semua kita terlibat, karena ini yang namanya melahirkan sebuah produk perundang-undangan memenuhi syarat sosiologinya harus terpenuhi. Jadi ini saya pikir perlu nanti datang dari berbagai teman-teman. Nah, itu saya persilakan mungkin dari Danlanut lalu Danatama dan berturut-turut supaya nantinya ke depan NTT memberikan pikiran-pikiran dapat menyempurnakan undang-undang ini. Silakan Pak Danlanut kalau ada izin. Kami pada intinya mendukung kegiatan yang sudah disampaikan oleh sudah tercantum tentang undang-undang ini. Namun mungkin perlu adanya suatu pendalaman materi dalam hal ini, meningkatkan suatu kegiatan khususnya di daerah-daerah yang tadi Bapak sampaikan juga dari ini yang dihidupkan di daerah tadi Bapak sampaikan dari DPI dan dari Sumatera Selatan, Kaltim maupun di NTT. Dan untuk di NTT ini mungkin ada beberapa yang perlu dikolaborasikan dengan kegiatan di NTT ini. Harapan kami untuk dalam mensahkan undang-undang ini ya, mudah-mudahan bisa untuk adanya beberapa yang harus disampaikan dari NTT. Kami mendukung dalam undang ini. Kita tahu sekarang sudah banyak digunakan untuk peningkatan undang-undang pokok secara lingkungan akan sangat membantu. Selain itu juga ini sangat juga penting juga untuk peningkatan pendidikan anak-anak kita, Pak. Apalagi musim-musim seperti ini yang mana
Tadi pagi saya lihat di Jakarta sudah ditutup 100% untuk tatap muka pendidikan, kalau nggak salah begitu. Nah ini sangat berguna sekali, sehingga adanya peraturan-peraturan seperti ini akan melindungi masyarakat juga dalam aspek pengguna alat itu, selain dari pengguna maupun dari produsen. Saya rasa juga akan sangat membantu dengan adanya legalitas seperti ini, Pak. Jadi harus didukung dengan kadang teman-teman di daerah itu melakukan sidang dengan tipikor di sini itu ada gangguan, Pak. Jadi walaupun kemajuan teknologinya bagus, tapi kalau tidak didukung dengan sarana listrik mungkin itu jadi dengar juga. Terima kasih, Pak. Saat ini dengan kemajuan teknologi, tadi sampaikan dari teman-teman mungkin masalah listrik, mungkin kami sarankan di beberapa titik khususnya di NTT ini masih terdapat juga titik-titik yang blank spot dengan jaringan internet. Nah, ini mungkin sangat diperlukan, bahkan di tingkat kecamatan itu masih ada juga yang sulit internet. Ini kami alami karena ada beberapa babinsa yang melaporkan melalui WA juga kesulitan karena tidak adanya internet. Dan itu di undang-undang ini mungkin saran kami semua pemerintahan, artinya dari sampai tingkat desa ini juga tidak bisa dapat informasi di dalam undang-undang ini. Selanjutnya juga kami juga bersedia untuk dimasukkan ke kepolisian. Mungkin ada informasi dari kepolisian masalah perkara, informasi rekrutmen dan sebagainya. Di dalam undang-undang ini kami siap untuk, menurut kami bisa dimasukkan juga informasi-informasi dari kepolisian. Karena kita juga bagian dari pemerintahan, dan juga di sini juga kami sebagai promosi ataupun juga informasi ke masyarakat. Karena kadang-kadang seseorang ataupun kelompok itu menanyakan itu dengan cara-cara mungkin ya demonstrasi, tapi kalau ada informasi di pemerintahan digital ini, mereka nggak perlu lagi demo, cukup buka di pemerintahan digital ada informasi di situ. Jadi kita nggak perlu lagi diskusi dengan demo serta penjelasannya dengan ada informasi. Elektronik demo. Informasi Pak. Cukup baca. Virtual kan? Virtual. Demo virtual. Ya, itu juga bisa tuh Pak. Salve. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Struktur itu menjadi kendala terbesar, khususnya kami di Unwira, karena mahasiswa kami yang tersebar di seluruh pelosok provinsi kepulauan kita ini, itu menjadi satu kendala pada saat kami melakukan kuliah-kuliah daring. Itu salah satu. Sebagaimana tadi sudah disinggung, ada sinyalnya yang kurang, bahkan ada juga yang masih gaptek. Karena itu sebagaimana tadi disinggung Bapak Rektor Undana berkaitan dengan literasi, itu juga menjadi sangat penting. Itu yang pertama Bapak Gubernur. Yang kedua berkaitan dengan keamanan data. Keamanan data itu juga menjadi penting karena beberapa kali dalam kuliah daring mahasiswa kami itu namanya A tapi yang tampil itu B. Tadi juga mungkin sudah disinggung Bapak Gubernur berkaitan dengan kependudukan. Karena itu kami mengingatkan bahwa nomor induk kependudukan yang tadi disinggung Bapak Gubernur itu kalau bisa satu untuk semua layanan, ya, tetapi penting berkaitan dengan keamanan data. Jangan sampai ada yang menggunakan bisa membobol data lalu berkonsekuensi pada masalah-masalah sebagaimana yang tadi disinggung juga oleh Bapak Kabinda NTT.